warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kakak Kak Anik Dianti. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. Pembelajaran 1. Assalamualaikum adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa terapkan hidup sehat dengan cara melakukan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita mendengarkan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Nah, adik-adik, adapun kompetensi inti pada pembelajaran kita kali ini, yang pertama, menerima dan menjalankan agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Kemudian yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, yaitu mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatan serta benda-benda yang akan dijumpainya baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Kemudian, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Nah, adapun kompetensi dasar yang harus kita ketahui pada pembelajaran kita kali ini, yang pertama yaitu siswa mampu menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan yang didengar atau dibaca. Kemudian yang kedua, mengetahui bagaimana cara perkembangbiakan hewan. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi hewan berdasarkan karakteristik geografis di wilayah anggota negara ASEAN. Kemudian indikator yang harus kita pahami pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa mampu menentukan ide pokok pada teks bacaan. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengklasifikasi perkembangbiakan hewan dan mengelompokkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya, baik secara ovipar,
ovivivipar dan ovovivipar. Dan yang ketiga, siswa mampu menyebutkan hewan-hewan yang ada pada anggota negara di ASEAN. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, siswa mampu memahami ide pokok pada teks bacaan yang sudah dibacakan. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengklasifikasikan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya, baik secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menyebutkan hewan-hewan apa saja yang ada di negara Indonesia dan negara Malaysia sebagai anggota negara ASEAN. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ke pembelajaran. Ada yang tahu manfaat ikan bagi kita? Ikan sangat bermanfaat bagi manusia, salah satunya sebagai sumber makanan dan sumber nutrisi bagi tubuh. Kemudian yang kedua, ikan mampu mencegah berbagai penyakit. Kemudian yang ketiga, mampu meningkatkan pertumbuhan, terutama pertumbuhan pada otak dan tulang kita. Adapun manfaat hewan bagi manusia diantaranya sebagai penghasil bahan pangan, sebagai penghasil sandang, sebagai bahan untuk obat-obatan, dimanfaatkan tenaganya, dan sebagai bahan untuk kerajinan. Bacalah teks berikut ini. Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang termasuk ke dalam anggota negara ASEAN. Jumlah pulau yang dimiliki oleh Indonesia sekitar sebanyak 17.508 pulau. Maka dari itu tentu banyak sekali hewan-hewan yang ada di Indonesia. Salah satu contoh hewan yang berasal dari Indonesia yaitu burung jalak Bali, elang Flores, badak bercula 1, komodo, anoa, bekantan, beruk mentawai, dan masih banyak lagi. Negara Malaysia adalah negara tetangga kita yang termasuk ke dalam anggota negara ASEAN. Contoh hewan yang berasal dari Malaysia yaitu harimau Melayu, black shrew, tapir, orangutan, dan masih banyak lagi. Coba kalian sebutkan hewan-hewan apa saja yang sering kalian temui baik di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Nah, salah satu contohnya yaitu sapi, kambing, kucing, ayam, bebek, dan lain-lain. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ke pembelajaran tentang perkembangbiakan hewan. Ada yang tahu apa itu perkembangbiakan hewan? Perkembangbiakan hewan merupakan suatu proses perkembangbiakan yang dilakukan oleh hewan dengan tujuan untuk memperoleh keturunan agar hewan tersebut tidak punah atau langka. Perkembangbiakan hewan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, perkembangbiakan hewan secara ovipar. Perkembangbiakan hewan secara ovipar adalah cara perkembangbiakan yang biasanya dilakukan dengan cara bertelur. Nah, perkembangbiakan hewan secara ovipar ini biasanya terjadi pada hewan reptil dan unggas. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar yaitu tidak memiliki kelenjar susu dan tidak memiliki daun telinga. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar yaitu yang pertama ada ayam, angsa, bebek, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua ada perkembangbiakan hewan dengan cara vivipar. Perkembangbiakan hewan dengan cara vivipar merupakan cara perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara melahirkan. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar yaitu memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, dan biasanya tubuhnya dipenuhi dengan bulu. Nah, salah satu contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar yaitu ada sapi, kambing, kucing, dan masih banyak lagi.
Kemudian yang ketiga ada perkembangbiakan hewan secara ovovivipar. Perkembangbiakan hewan secara ovovivipar adalah cara perkembangbiakan yang dilakukan dengan dua cara, yaitu bertelur dan melahirkan. Nah, sebenarnya perkembangbiakan hewan secara ovovivipar ini hampir sama dengan perkembangbiakan hewan secara ovipar, yaitu bertelur. Nah, cuman bedanya di sini kalau perkembangbiakan hewan secara ovovivipar ini, ketika induk hewan itu bertelur, itu telurnya tidak langsung dikeluarkan, tetapi disimpan di dalam tubuh induknya hingga menetas, kemudian dikeluarkan setelah menetas. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar yaitu terjadi pada hewan hiu, platypus, dan masih banyak lagi. Nah, adik-adik, sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga pembelajaran yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa terapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tetap semangat belajar di rumah ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.